Baik, kita lanjut eh, kesuburan perairan. Tadi kita sudah mengungkapkan terkait dengan apa namanya teori dan apa namanya falsafahnya. Kita sekarang mencoba bagaimana mengukur atau menentukan tingkat kesuburan perairan atau yang disebut dengan status tropik perairan. Status tropik perairan merupakan indikator tingkat kesuburan perairan. Indikator tingkat kesuburan perairan yang dapat diketahui dari kadar unsur hara. Secara umum unsur hara, apakah semuanya? Tentu tidak. Ada beberapa metode yang hanya satu saja, ada yang lengkap N dan P. Ada juga memasukkan tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan sebetulnya mewakili cahaya matahari. Bagaimanapun, eh, subur tidaknya perairan ini kan indikasi adanya nutrien yang dapat diprediksi dengan atau berkaitan dengan fotosintesis. Ya, jelas kalau fotosintesis berkaitan dengan cahaya dan aktivitas biologi yang terjadi di badan air. Status tropik atau kesuburan perairan menunjukkan ya dampak atau adanya beban limbah unsur hara yang masuk ke suatu perairan. Tingkat kesuburan perairan juga dapat dihitung berdasarkan beberapa parameter yang sangat berpengaruh terhadap kesuburan itu sendiri. Makanya eh, ada beberapa parameter, apakah dilihat dari nutriennya langsung, ataukah dilihat dari biotanya, biomas, atau nanti yang sering dipakai adalah klorofil. Karena apa? Klorofil, semakin banyaknya klorofil ini indikasi semakin banyaknya biomas, indikasi semakin tingginya nutrien. Karena apa? Eh, Klorofil inilah yang mampu mengkonversi nutrien itu dalam bentuk menjadi biomas. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa status tropik itu merupakan status kualitas air berdasarkan kadar unsur hara dan kandungan biomasa fitoplankton atau produktivitasnya. Jadi status kualitas air ini ada jelas karena faktor unsur hara, karena juga adanya nutrien atau unsur hara di perairan. Gambaran status tropik suatu perairan dapat diperoleh salah satunya dengan menghitung konsentrasi total fosfor. Fosfor karena jumlahnya cukup sedikit di perairan dan konsentrasi klorofil tadi gambaran jumlah kehadiran alga di perairan serta tingkat kecerahan. Metode lain untuk mengklasifikasi tingkat kesuburan adalah dengan menghitung nitrat dan fosfat serta kelimpahan pelang. Jadi nanti kita coba lihat ada 4 metode yang umum dalam menggunakan dalam penentuan tingkat kesuburan perairan. Tadi juga ini sudah kita singgung bahwa penggolongan status tropik atau kesuburan perairan itu meliputi 3 kelompok ini ya. Apa ada 3 tapi ada beberapa tambahan misalnya hipertropik, eutropik, mesotropik, oligotropik dan distropik itu artinya tidak ada unsur hara. Ini yang baru. Tapi secara garis besar ditemukan eutropik, mesotropik dan oligo. Eutropik itu kaya, meso sedang dan oligo itu miskin. Miskin atau rendah. Carlson 1977 mengembangkan sebuah indeks yang disebut dengan Tropic State Index atau kita sering disingkat dengan TSI. Dengan menggunakan cuma 3 parameter kesuburan yaitu total fosfor, total total fosfat, klorofil A dan kecerahan yang dalam bentuk cakram Secchi atau Keping Secchi. Namun di tahun 98 oleh Vollenweider et al. Mengembangkan indeks kesuburan yang disebut dengan TRIX, TSI TRIX
dengan 4 parameter. Dia menambahkan parameter total nitrogen dan oksigen. Tapi klorofil tetap ada. Jadi ini jadi gini teman-teman. Fosfor mewakili kimia, klorofil biologi, kecerahan fisika. Jadi cukup lengkap. Di sini klorofilnya oksigen kimia, klorofil biologi, sisanya nitrogen dan fosfor, fosfar, apa fosfat. Jadi tidak ada fisika kalau Citrix. Indeks lainnya disebut dengan TLI, Tropic Level Index, oleh Barnes et al. 2005 dengan 4 parameter juga, yaitu nitrogen, fosfor, klorofil, dan kecerahan. Jadi dia menggantikan oksigen dengan kecerahan. Artinya di sini cukup lengkap dan memasukkan unsur nitrogen. Sementara kalau si Carlson hanya fosfor. Namun ada terbaru, Bucci et al. 2015 mengembangkan sebuah indeks baru, cuma cukup dengan 2, yaitu klorofil dengan total fosfat. Mana yang efektif? Ya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Tentunya kalau kita melihat yang mana yang paling murah, ya itu yang kita ini. Tapi kalau sebetulnya dengan si Buci ini, ya hanya cakram kan nggak biaya mahal, cukup. Toh dia harus ada klorofil, klorofil yang cukup mahal. Kalau ada klor, tapi sampai saat ini pengukuran kesuburan belum ada yang tidak menggunakan klorofil. Artinya klorofil itu menjadi kunci. Kenapa menjadi kunci? Karena langsung yang kita hitung adalah pigmen yang dapat memanfaatkan nutrien, yang dapat memanfaatkan cahaya matahari. Jadi sebetulnya dengan klorofil ini ya sudah kena di apa namanya di pigmen menangkap cahaya matahari maupun menangkap nutrien. Kita coba lihat TSI. TSI adalah indeks yang sederhana karena membutuhkan data yang sedikit dan umumnya mudah dipahami. Pendugaan biomas alga dapat dilakukan dengan mengukur 3 parameter, yaitu klorofil A, kedalaman setsi, dan fosfor total fosfat. Jadi dalam indeks ini berkisar antara 0 sampai 100. Kalau 0 itu masuk ke dalam paling rendah oligotropik, kalau 100 masuk dalam kategori eutropik atau hipertropik. Nah, ini dia. Ultra oligotropik itu kalau di bawah 30, yang disebut dengan kesuburan sangat rendah, air jernih, konsentrasi oksigen terlalu tinggi sepanjang tahun dan mencapai zona hipolimnion, zona dasar. Barangkali ini yang disebut dengan kalau perairan bersih atau yang masih sangat alami. Inilah yang ultra oligotropik. Dan tentunya kayaknya ini sudah sangat jarang ya, kecuali mungkin kalau ada apa namanya di pegunungan sana atau di tengah-tengah hutan. Berikutnya oligotropik dengan skor 30 sampai 40 ya masuk dalam kesuburan perairan rendah, air jernih, dimungkinkan adanya pembatasan anoksik pada zona hipolimnotik secara periodik. Pada skor 40 sampai 50 masuk dalam kategori meso sedang, yaitu kesuburan perairan sedang, kecairan air sedang, peningkatan perubahan sifat anoksik. Anoksik itu tidak ada oksigen di zona hipolimnotik secara masih mendukung kegiatan olahraga. Masih bisa lah, mesotropik itu masih bisa. Nah, yang sudah ini adalah eutropik di atas 50. Ini masuk dalam kesuburan perairan tinggi, penurunan kecerahan air, zona hipolimnetiknya bersifat anoksik, terjadi masalah banyak tanaman air. Hanya ikan-ikan yang tertentu yang dapat hidup di air hangat. Jadi ada hidrofik pada skor kesuburan berat 60 sampai 70, sering terjadi blooming algae.
Tanaman air membentuk lapisan seperti kondisi hipereutropik. Nah, yang berbahaya adalah ini. Hipereutropik di atas 70. Kesuburan perairan sangat tinggi, terjadi gumpalan alga, ini sudah jelas-jelas selalu blooming ini. Sering terjadi kematian ikan. Nah, ini sudah. Kenapa? Karena sudah terjadi deblesi oksigen. Tanaman air sedikit dan didominasi oleh alga, terutama blue green algae. Apa rumusnya? Nah, ini TSI, Trophic State Index, oleh Carlson 77 dapat dihitung dengan pertama kita menghitung TSI klorofil 9,81 kali logaritma natural klorofil. Berarti kita harus mengukur klorofil di perairan. Ditambah 30,6. Yang kedua, TSI kecerahan. Yaitu dengan menghitung 60 dikurang 14,41 dikali ln kedalaman kecerahan. Kalau fosfat 14,42 dikali logaritma natural total fosfat ditambah 4,15. Sehingga TSI-nya adalah rata-rata klorofil, kecerahan, fosfat dibagi 3. Jadi inilah untuk mendapatkan TSI. Artinya kita harus mengukur klorofil, fosfat, dan kedalaman seci. Selanjutnya, yang disebut dengan trophic index atau TRIX merupakan suatu kombinasi linear dari logaritma 4 variabel kandungan klorofil, saturasi oksigen, nitrogen, dan fosfor. Perbedaan sumber nutrien di danau-danau berhubungan dengan status tropik, yaitu total N dibanding total P. Artinya dia menggunakan rasio NP. Rasio NP adalah variabel yang bagus untuk studi perubahan status di danau-danau. Yang dimana untuk membedakan tingkat eutrofikasi dapat diukur sebagai karbon. Triks yang didasarkan pada keadaan klorofil, persentase oksigen larut jenuh, saturasi DO dan nutrien dengan skala 0 sampai 10. Di mana nilai triks yang 10 mengindikasikan perairan yang eutrofik, sedangkan 0 mengindikasikan dengan oligotropik. Artinya apa? Dia skala 0 sampai 10. Tadi kalau TSI skala 0 sampai 100. Nah, ini dia rumusnya. Jadi triks ini adalah logaritma 10 klorofil A dikali saturasi oksigen dikali N dikali P ditambah 1,5 dibagi 1,2. Selanjutnya TLI. TLI tadi dia menggunakan klorofil, uh, nitrogen, dan fosfor. TLI disebut dengan Trophic Level Index. Ini dia. Jadi menggunakan, tambah 4 ya. Berarti kita harus menghitung TLI nitrogen, ini rumusnya. TLI fosfor, TLI kecerahan, dan TLI klorofil. Artinya apa? Tetap kita harus mengukur klorofil. Jadi sehingga TLI, ya, TLI itu sendiri sama dengan nitrogen, fosfor, kecerahan, dan klorofil dibagi 4. Rata-rata berarti. Jadi eh, ini indeks ketiga. Ini adalah apa namanya kriterianya. Kalau dia cuma 1 sampai 6, 6 itu berarti sudah hiperotropik. Kalau 0 sampai 1 masuk ultra megotropik, oligotropik itu adalah 2 sampai 3. Meskipun dia sendiri membuat
kriteria kalau satu-satu. Kalau klorofil di atas 3, kalau kecerahan di atas apa namanya ada seperti ini, terus fosfat. Jadi dia juga masing-masing membuat per parameter. Ini yang keempat yang buci, yang kalau disebut dengan TSI lem, dia hanya dua parameter yaitu klorofil dan fosfor. Jadi sebetulnya dengan data yang sama kita bisa menghitung kesuburan dengan 4 metode. Jadi kita hanya berarti kita membutuhkan data klorofil, total nitrogen, total fosfor, sama kecerahan. Jadi dengan data 4 ini kita bisa menggunakan 4 metode. Di sini saya mencoba-coba em, apa ya? Ini teman-teman hasil penelitian kami di Danau Siombak eh, dengan apa kesuburan perairan dengan tadi 4 metode. Yang pertama TSI, Trix tadi, TLI dan TSI Lem. Jadi ya sebetulnya hasilnya tidak jauh berbeda. Bahwa Danau Siombak ini kalau teman-teman lihat di grafik ini kan pada posisi ini yang warna biru biru muda ini kan batas terendah ini kalau kuning itu hipereutropik berarti antara eutropik sama hipereutropik. Kalau metode TSI. Ingat tadi eutropik sampai hipereutropik. Bagaimana dengan Trix? Trix juga masuk antara middle ini sama high. Masih relevan. Bagaimana dengan TLI? TLI itu juga hidropik sama super hidropik. Artinya tinggi, bahkan lebih tinggi. Berarti TLI apa ya nilainya sangat tinggi, malah lebih tinggi melebihi yang lain. Bagaimana dengan TSI lem? Hidropik sama hiperhidropik. Ini relevan dengan yang apa namanya TSI. Artinya teman-teman, di sini dapat kita ini. Jadi kalau nanti penelitian, nggak apa-apa dengan berbagai metode nanti kita cobakan. Ya kalau bagus ini memang sesuai, maksudnya searah. Tapi kalau bagaimana Pak? Kalau nanti misalnya eh, ada yang berbeda, nanti kita lihat gimana perbedaannya. Kalau tapi kalau tidak bisa kita jelaskan ya tinggal kita hapus, boleh kita masukkan. Kan ada beberapa kasus seperti itu. Ini kan ya sebetulnya kuncinya di apa data klorofil ya karena dengan data klorofil yang sama dia kan tinggi dia. Jadi dengan hal ini gini juga, ini kan menguatkan juga bahwa Danau Siombak ini, ia memang dia sudah hidrotropik sampai hipereutropik. Bahkan dengan dibuktikan dengan 4 metode yang berbeda. Gitu. Tapi kalau kita cuma cuma satu kan, itu kan cuma satu. Bagaimana dengan metode lain? Nah, ternyata iya betul. Demikian juga kalau di pencemaran, kita menggunakan beberapa metode. Ya, apakah saling metode itu yang pertama, yang kedua, dan berikutnya itu saling berkaitan? Biasanya nggak jauh berbeda. Ini juga sama di Danau Siombak ya dengan indeks pencemaran, indeks apa namanya, bahkan saya membuat indeks sendiri menunjukkan dia tercemar sedang sampai tercemar berat. Jadi gitu. SCCME pun begitu. Jadi itu kira-kira apa namanya untuk kesuburan perairan. Mungkin kalau masih ada waktu saya coba, masih ada nggak Excelnya ya?
Nggak ketemu lagi. Saya rasa cukup itu aja dulu, teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan kira-kira untuk mendiskusikan, mungkin nanti minggu depan kita coba ini. Kita tunjukkan cara ini, perhitungannya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.